pembaca HIPWI, kali ini kita akan membahas tentang quarter life crisis, salah satu fenomena yang paling dekat sekali dengan anak muda. Tapi kali ini saya tidak sendiri, karena kita akan membahasnya bersama dengan para squad HIPWI. Tapi sebelumnya, yuk kenalan bareng squad HIPWI. Secara teori, menurut Robin dan Wilner pada buku mereka yang berjudul Quarter Life Crisis, The Unique Challenges of Life in Your 20s menyatakan bahwa quarter life crisis adalah jenis krisis emosional di antara 20 sekian. Seperti rasa kesedihan, isolasi, ketidakmampuan dan keraguan diri, ditambah dengan rasa takut dan kegagalan. Nah, kemarin tim media sosial HIPWI sudah menanyakan tentang quarter life crisis kepada para pembaca HIPWI melalui Instagram. Gimana sih tanggapan para squad HIPWI? Pernah sih. Aku juga pernah. Udah lupa. Udah lama kayaknya. Kayaknya nggak pernah sih. Nyampe aja belum ya. Kita masih muda. Masih muda. Kalau hitungannya 25 berarti sudah lewat. Aku nggak tahu, sedang mengalami mungkin. Kalau menurutku, salah jurusan itu adalah hal yang umum. Maksudnya nggak cuman dia gitu loh yang ngerasain. Gue termasuk sih yang salah jurusan. Pasti ada orang-orang lain juga gitu loh yang ngerasain, dan apa yang harus dilakukan setelah itu sih yang lebih penting. Memang sih soal memilih jurusan itu baiknya dari awal sebelum kamu kuliah itu sudah diputuskan benar-benar. Waktu itu gue nggak tahu di kampus kalau ada jurusan animasi. Oh, salah jadi. Jadi jangan cuma kamu nurutin kemauan orang tua atau teman-teman kamu banyak yang ke jurusan yang ini atau yang itu. Jadi kamu benar-benar harus memilih berdasarkan apa yang kamu mau. Tapi ternyata dengan gue belajar jurusan lain, jurusan komunikasi ya, gue jadi lebih tahu banyak gitu, dan gue ternyata masih bisa ngejar ke animasinya gitu. Itu salah satu contohnya aja. Ngalir aja gitu, maksudnya nggak terlalu mikir, oh gue salah nih, gue harus balik lagi atau begini ya gini. Kalau aku nggak, kalau aku tipe yang kalau misalnya salah di sini ya bagaimanapun aku harus nyari yang apa yang aku mau gitu. Jadi aku nyoba-nyoba terus gitu. Khawatir itu manusiawi sih. Semua orang pasti khawatir gitu. Maksudnya dia harusnya nggak perlu khawatir, karena sebenarnya semua orang, nggak ada orang yang sempurna. Semua orang punya masa lalu. cuman kan masalahnya kita mau tinggal di masa lalu terus apa mau fokus memperbaiki diri dan memantaskan diri ke masa depan kayak gitu loh. Itu sebenarnya balik lagi emang pada dasarnya untuk penerimaan diri ya sih. Kalau dia sudah bisa menerima dirinya dia, ya kenapa tidak kamu benahi? Kenapa kamu tidak mencoba untuk memperbaiki gitu loh, biar siapa tahu itu yang selama ini jadi kendalamu untuk bisa dapat pasangan mungkin. Sebenarnya nggak perlu takut soal nanti di depan gimana kalau nggak dapat pasangan karena punya masa lalu yang buruk gitu. Itu cuman kepercayaan dirimu aja. Semakin kamu nggak pede, semakin orang susah ngelihat apa potensimu. Ya orang tua kan beda-beda. Tapi kalau pengalamanku pribadi sih, asalkan aku melakukan hal yang positif dan akunya bahagia, orang tua aku ikutan bahagia. Karena konsepnya kan orang yang sayang sama kita bakal bahagia kalau kita bahagia kan. kenapa juga harus pusing-pusing orang tuh bahagia atau enggak? Karena ya sepengetahuan atau pengalaman gitu, orang tua ya bahagia kalau selama yang kita bahagia, kita ngejalanin bahagia dan itu positif. Sebenarnya kalau jawaban pendeknya sih berarti dia nikah sama orang yang salah sih. Pernikahan beda-beda, pernikahan semua keluarga yang menikah tuh punya konsep-konsepnya sendiri. Yang bisa kita lakukan adalah untuk tidak menghalangi kebahagiaan orang lain. Kekhawatiran mungkin ada ya, tapi pasti semua orang yang harusnya semua orang yang untuk memulai untuk menikah gitu udah ada
kompromi sebelumnya, apakah dia akan tetap berkarir atau enggak, contohnya gitu. Impian jelas, karena kebutuhan hidup kan kalau semakin dikejar semakin apa ya, banyak yang mau gitu loh. Kalau kita manusia itu pada dasar kayak gitu. Kalau gua mengejar kebutuhan hidup, karena kebutuhan hidup gua itu mengejar mimpi gua. Enggak lah, butuh kebutuhan hidup tuh datang sendiri. Tidak bisa, kebutuhan hidup itu harus dipersiapkan. Ya nanti kebutuhan bisa ngikutin gitu. Kan lagian juga masih muda, seberapa banyak sih kebutuhan kita gitu. Dia nggak paham. Kalau saya mengejar mimpi, Kejar terus ya. kejar terus. Kalau ekspektasi gua waktu dunia kerja tuh berarti nggak nganggur. Jadi gimana ya? Ya belum banyak sih karena emang masih fresh graduate juga ya. Kalau gua sebenarnya sama, nggak sesuai ekspektasi, karena dulu nggak pengen kerja kantoran kan. Sebenarnya nggak jadi masalah sih buat gua, karena ya memang kayak gitu. Kalau misalnya jalan kayak gitu, gua ngerasa ya udah harus lakuin aja gitu. Kamu harus menentukan tujuan hidupmu dulu, baru kamu tahu mau ngambil Mau keputusan ngambil yang apa mana, gitu iya. dong. Kalau mau menentukan tujuan hidup tuh seperti apa, harusnya kita bikin kalian, khususnya kamu yang nanya ini ya, harus bikin semacam mind mapping. Mind mapping. Jadi Peta ya pikiran. pokoknya Kalau menurut aku merasa gagal atau gagal tuh nggak masalah gitu. Jadi kita tuh nggak harus tertekan dengan kalimat kamu harus berhasil atau harus selalu positif dalam hidupmu. Ya kalau kamu gagal emang prosesnya itu. Lebih ke apa, nanggepin yang ngerasa stuck. Kalau ngelihat merasa gagal, kalau ngelihat progres teman-temannya, ya jangan gitu. Setiap orang kan punya pace-nya sendiri-sendiri. Jadi kamu mungkin merasa kalau sekarang di sini dibandingkan temanmu, tapi ya setiap orang punya pace-nya sendiri-sendiri gitu. ulang. 1, 2, 3. Hai, kami dari ayo mengucapkan selamat malam. Malam ini Pak. Selamat datang di kantor Berarti. TV. Selamat datang di video Hipwi.